Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar individu manajemen investasi, yaitu analisis saham PTPP Persero Tbk. Laporan ini disusun oleh saya sendiri, Anidia Kavi Darmawan, dengan NRP 073. Yang pertama ada bab 1, latar belakang pemilihan emiten. Untuk deskripsi atau profil dari emiten, sejarahnya sendiri, pembangunan perumahan Persero Tbk atau biasa dikenal dengan PTPP Persero Tbk dengan ticker PTPP berdiri sejak tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama asli NV Pembangunan Perumahan. Untuk visi dari perusahaan ini menjadi perusahaan konstruksi, EPC, dan investasi yang unggul, bersinergi, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dengan misi menyediakan jasa konstruksi dan EPC, pengembangan strategi sinergi bisnis, mewujudkan sumber daya manusia unggul, dan mengoptimalkan inovasi dan strategi baru. Untuk kegiatan usahanya sendiri, perusahaan ini memiliki fokus usaha pada beberapa kegiatan jasa konstruksi yang berhubungan dengan pembangunan gedung, sipil infrastruktur, dan EPC. Selain itu, PTPP juga membagi usahanya ke investasi seperti dalam bidang infrastruktur, energi, dan properti. Nah, berikut merupakan struktur organisasi dari PTPP. Nah, berikut merupakan analisis fundamental dari PTPP selama 4 tahun terakhir. Terdapat beberapa rasio di sini, ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Nah, berdasarkan analisis, rasio likuiditas PTPP itu menunjukkan angka yang baik dengan nilai lebih dari 1. Selanjutnya, jika dilihat dari rasio solvabilitasnya, perusahaan memiliki risiko kerugian yang lebih kecil dengan nilai masing-masing rasio di antara 0 sampai 2. Lalu rasio aktivitas perusahaannya juga termasuk baik, dan terakhir rasio profitabilitas perusahaan itu menunjukkan nilai yang kurang baik. Nah, dari semua rasio tersebut mengalami penurunan secara signifikan, yang menunjukkan bahwa keadaan keuangan perusahaan sedang tidak baik. Nah, berikut merupakan analisis teknikalnya. Nah, sebelah kiri ini merupakan pergerakan harga saham PTPP selama 5 tahun terakhir, dan sebelah kanan merupakan pergerakan harga saham PTPP selama 1 tahun terakhir. Nah, dalam 5 tahun terakhir, pergerakan harga saham PTPP mengalami downtrend dengan penurunan terdalam pada tahun 2020 akibat munculnya pandemi COVID-19. Dan pada 1 tahun terakhir, pergerakan harga saham PTPP sempat menunjukkan uptrend sebelum kembali downtrend dan sideways sampai tanggal 30 Mei 2022. Uptrend tersebut disebabkan oleh munculnya sentimen-sentimen positif di sekitar sektor PTPP, yaitu sektor konstruksi. Dengan meredanya COVID-19, juga sentimen-sentimen seperti anggaran-anggaran yang turun dari pemerintah. Nah, berikut merupakan valuasi dari PTPP. Nah, di sini penulis menggunakan beberapa indikator seperti jumlah aset, net profit, EPS, PER, debt to equity atau DER, ROA, dan ROE. Selanjutnya, bab 2, keuntungan dan kerugian investasi. Nah, berikut merupakan data historis selama 3 bulan terakhir, data historis harga saham. Selanjutnya, analisis action saham. Untuk periode 14 Februari sampai 25 Februari, dari sisi teknikalnya mengalami tren bullish di minggu pertama dan tren bearish di minggu kedua. Dan dari indikator MACD-nya, sudah terjadi golden cross dan indikator RSI-nya menunjukkan rebound setelah koreksi. Selanjutnya untuk periode 1 Maret sampai 11 Maret. Berdasarkan analisis, di sini saham PTPP sedang mengalami peningkatan harga. Lalu dari indikator MACD dan RSI-nya juga keduanya menunjukkan sedang terjadi golden cross dengan arah naik. Selanjutnya untuk periode 14 Maret sampai 25 Maret, di sini harga saham PTPP sedang mengalami penurunan harga. Jika dilihat dari indikator MACD-nya, sudah terjadi golden cross dengan arah yang sedikit meningkat, dan jika dilihat dari RSI-nya, harga saham PTPP itu masih bergerak ke arah bawah 70. Lalu untuk periode 28 Maret sampai 8 April, di sini harga saham PTPP itu sedang mengalami penurunan harga. Untuk dari indikator MACD-nya sendiri itu belum terlihat tanda-tanda terjadi golden cross, dan dari indikator RSI juga terlihat bahwa saham PTPP masih bergerak ke arah bawah 30. Selanjutnya untuk periode 11 April sampai 22 April. Di sini harga saham PTPP sedang mengalami stagnan. Dan dari indikator MACD-nya belum terlihat sinyal kuat sell maupun buy. Tetapi di indikator RSI-nya terlihat bahwa saham PTPP masih undervalued.
Selanjutnya untuk periode 25 April sampai 27 Mei. Di sini harga saham PTPP itu memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Untuk dari indikator MACD-nya sendiri itu sudah terlihat ada golden cross, dan dari indikator RSI menunjukkan bahwa saham PTPP itu sedang mengalami oversold. Nah, berikut merupakan hasil struktur analisisnya. Selanjutnya untuk bab 3, analisis keuntungan dan kerugian. Nah, untuk analisis perekonomian, pada periode 2020 sampai 2022, pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan 1 2022 meningkat menjadi 5,01% dari triwulan 2 2020 yang sebesar minus 5,32%. Di sini ada pendorong dari sisi ekonominya, yaitu kebijakan fiskal yang antisipatif, responsif, dan fleksibel, kebijakan moneter, dan juga kebijakan makroprudensial. Dan juga harga komoditas di pasar global itu meningkatkan performa ekonomi Indonesia. Lalu untuk tinjauan industri, di negara berkembang seperti Indonesia itu sangat dibutuhkan sektor konstruksi untuk membangun negara. Nah, peran sektor ini itu memiliki kaitan yang erat dengan penyerapan tenaga kerja, penanaman modal, jumlah proyek infrastruktur, dan pembangunan, dan hubungan timbal balik dengan sektor-sektor pendukung. Nah, dalam masa pemulihan ekonomi Indonesia, sektor industri konstruksi dan infrastruktur menjadi salah satu mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui proyek-proyek infrastrukturnya. Lalu untuk analisis keuangannya sendiri, di sini terjadi peningkatan liabilitas secara signifikan. Namun untuk aset perusahaan sendiri itu masih terbilang tinggi. Di sini liabilitas perusahaan itu meningkat karena adanya pemulihan ekonomi Indonesia setelah resesi pandemi COVID-19 yang menyebabkan perusahaan menambah utang untuk proyek-proyek baru. Selanjutnya untuk bab 4, yaitu risiko dan mitigasi investasi. Nah, untuk risiko investasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari risiko eksternal atau sistematis, timbul karena masalah makro seperti inflasi, resesi, peraturan perpajakan, perbedaan valuta asing, kebijakan moneter, dan sebagainya. Untuk risiko internal atau tidak sistematis, ini timbul karena faktor mikro seperti mogok kerja besar-besaran, merger dengan perusahaan yang lebih kecil atau lebih besar, dan tuntutan hukum dari supplier, dan sebagainya. Nah, terdapat beberapa mitigasi untuk risiko-risiko tersebut. Untuk dari risiko eksternal atau sistematis sendiri, PTPP harus siap untuk menghadapi tantangan dengan mampu mendeteksi risiko sedini mungkin dan sigap dalam merespons situasi-situasi terkait. Untuk risiko internalnya atau tidak sistematis, dapat dimitigasi dengan memperbaiki kinerja perusahaan dan semua unit kerjanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan, dan kewajaran. Selanjutnya untuk bab 5, harga target dan keputusan investasi. Nah, investor dapat melakukan aksi buy setelah harga saham PTPP mencapai Rp945 per lembar saham ke bawah. Lalu investor dapat melakukan aksi hold setelah harga saham PTPP berada di rentang harga Rp945 sampai Rp970 per lembar saham. Dan investor dapat melakukan aksi sell saat harga saham mencapai Rp970 per lembar saham ke atas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tulisan. Terima kasih.